Kita sering banget kan mikir, kemajuan teknologi itu pasti terjadi ya kan? Inovasi bakal jalan terus. Tapi, gimana kalau ternyata kemajuan itu adalah proses yang rapuh? Gimana kalau kemajuan itu bisa berhenti? Oke, kita mulai dari cerita yang, agak aneh. Di tahun 1920-an Amerika melarang alkohol. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal mabuk-mabukan ya. Ini soal gimana satu undang-undang tanpa sengaja malah ikut melarang inovasi. Nah, untuk ngebongkar ide ini, kita bakal lewatin 6 babak. Mulai dari kapan kemajuan itu berhenti, terus kita lihat pertarungan antara eksplorasi versus eksploitasi, liarnya sebuah penemuan, sampai kutukan ukuran besar. Terus kita lihat kasus paling panas sekarang, balapan AI. Dan akhirnya kita bakal ngintip masa depan yang ya nggak pasti. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Cerita soal hilangnya bar atau salon di Amerika, ini jadi studi kasus yang pas banget buat ngeliatin gimana kemajuan bisa mandek tiba-tiba. Jadi intinya gini, ada namanya Volstead Act yang menutup semua bar. Nah, zaman dulu, bar itu bukan cuma tempat minum. Itu tuh semacam kantornya para penemu, insinyur, dan pengrajin. Tempat mereka nongkrong, ngobrol, tukar ide. Pas barnya ditutup, ya putuslah jaringan itu. Efeknya, gila, jumlah paten langsung anjlok. Dan yang bikin lebih menarik, fenomena ini sebetulnya udah diramalin puluhan tahun sebelumnya. Ada ekonom namanya Alfred Marshall. Dia bilang, ide-ide bagus itu bertebaran di udara di tempat orang-orang kreatif ngumpul. Satu orang punya ide, yang lain nyamber, terus digabungin sama ide mereka sendiri. Nah, menutup bar itu, ya sama aja kayak menyedot semua udara inovatif itu. Nah, kasus bar tadi itu ngebawa kita ke sebuah perang ide yang jadi inti dari semua ini. Ternyata, ada dua mesin kemajuan teknologi. Keduanya penting banget, tapi seringnya malah tabrakan. Oke, jadi ada dua mesin kemajuan. Yang pertama kita sebut eksplorasi. Ini tuh liar, acak-acakan, desentralisasi, suka langgar aturan. Dari sinilah lahir ide-ide gila yang mengubah dunia. Bayangin aja startup atau penemu nyentrik. Nah, mesin kedua itu eksploitasi. Ini kebalikannya, terpusat, disiplin, ngikutin aturan, fokusnya cuma ngembangin ide yang udah ada. Ini dunianya perusahaan raksasa dan birokrasi. Keduanya dibutuhin, tapi ya itu, sering banget berantem. Dan senjata utamanya, eksploitasi, ya, birokrasi. Sistem yang rapi, ada hierarki, aturannya jelas. Birokrasi itu jagonya kalau soal stabilitas dan prediksi. Tapi justru disitulah masalahnya. Sifatnya itu alergi banget sama resiko dan kekacauan. Padahal, dua hal itu kan bahan bakarnya eksplorasi. Oke, sekarang kita lihat yuk gimana dahsyatnya kekuatan eksplorasi yang desentralisasi ini lewat beberapa contoh dari sejarah. Kalian bisa bayangin nggak? Satu orang aja punya lebih dari 400 paten. Gila kan? Namanya Frederick Lancaster, penemu independen dari Inggris. Ini bukti nyata banget. Kalau sistem yang ngedukung individu bukan cuma perusahaan raksasa, bisa bikin ide-ide baru meledak di mana-mana. Nah, ini dia contoh paling terkenalnya, kelahiran Silicon Valley. Semuanya berawal dari The Traitorous Eight atau 8 pengkhianat. Mereka ini 8 insinyur kunci yang cabut dari Shockley Semiconductor buat bikin perusahaan sendiri, Fairchild. Dan dari Fairchild inilah lulusannya nyebar dan bikin puluhan perusahaan baru, termasuk raksasa sekelas Intel. Ini tuh kayak ledakan berantai inovasi, yang bahan bakarnya adalah kebebasan orang dan ide buat pindah. Terus apa sih rahasianya anarki penemuan ini bisa terjadi? Salah satu kuncinya ada di aturan main. Di California, ada hukum yang melarang perjanjian non-kompetisi. Artinya, insinyur itu bebas aja keluar dari perusahaan terus bikin startup sendiri. Aturan sesimpel ini ternyata jadi pembeda utama yang bikin Silicon Valley jadi super dinamis dibanding tempat lain yang lebih kaku. Oke, sekarang kita balik koinnya. Kita udah lihat hebatnya eksplorasi, sekarang kita lihat gimana kekuatan eksploitasi dari perusahaan-perusahaan raksasa yang jago banget menskalakan sesuatu, malah bisa jadi bumerang yang bikin kemajuan jadi mandek. Tapi, jangan salah sangka dulu ya, kekuatan eksploitasi yang terpusat itu bisa luar biasa dahsyat. Contohnya pas Perang Dunia II, galangan kapal Henry Kaiser bisa motong waktu bikin kapal Liberty dari tadinya 8 bulan jadi cuma 4 hari. Gimana caranya? Standarisasi dan komponen prefabrikasi. Inilah puncak dari efisiensi dan produksi massal. Nah,
Tapi coba lihat perbandingan yang satu ini. Di Santa Clara, California, yang sistemnya desentralisasi dan liar, di mana eksplorasi jadi raja, lahir lebih dari 40 perusahaan semikonduktor dalam kurun waktu sekitar 15 tahun. Bandingkan sama Massachusetts, yang lebih terpusat dan fokusnya ke eksploitasi buat kontrak pemerintah. Di sana cuma muncul 5 perusahaan. Jomplang banget kan? Nah, disinilah letak kelemahannya. Organisasi raksasa yang hierarkis itu emang jago banget buat ngembangin ide yang udah ada. Tapi kecenderungannya, mereka itu cuma ngasilin squel, bukan cerita yang benar-benar baru. Mereka lebih suka perbaikan kecil-kecilan, bukan terobosan yang ngubal peta permainan. Oke, sekarang kita tarik semua kerangka berpikir ini ke arena pertarungan teknologi paling penting saat ini, pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Perlombaan AI antara Barat dan Tiongkok sekarang ini itu tuh kayak eksperimen langsung di dunia nyata, antara model eksplorasi lawan eksploitasi. Di satu sudut, kita punya ekosistem Barat yang desentralisasi, kompetitif, kadang-kadang kacau. Di sudut lain, kita punya pendekatan Tiongkok yang dipimpin negara, terpusat, dan punya misi jelas buat melompat ke depan. Tapi, pendekatan serba teratur dari Tiongkok ini punya beberapa tantangan berat. Pertama, BUMN mereka itu dari dulu emang kurang inovatif. Kedua, semua model AI harus direview pemerintah. Ini bisa mematikan semangat eksperimen. Ketiga, pembatasan informasi bikin peneliti mereka kayak terputus dari otak kolektif dunia. Dan terakhir, tekanan untuk harus selalu seragam itu ngerusak penemuan-penemuan yang biasanya muncul dari bawah, dari akar rumput. Oke, kita sampai di bagian akhir. Jadi, sebenarnya siapa sih penjahat utama dalam cerita kemajuan ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kita sadar kalau masa depan teknologi kita itu sama sekali bukan sesuatu yang pasti. Ternyata, musuh terbesar kemajuan itu seringnya adalah kepentingan petahana atau incumbent interest. Siapa mereka? Mereka ini kelompok-kelompok yang udah punya kuasa di pemerintahan, di perusahaan besar, yang untung banget dari sistem yang ada sekarang. Jadi ya wajar aja kalau mereka bakal mati-matian menolak setiap perubahan besar yang bisa mengancam posisi nyaman mereka. Dan contohnya, bejibun di sepanjang sejarah. Mulai dari serikat pengrajin di abad pertengahan yang nolak teknologi baru, sampai pejabat Tiongkok abad ke-19 yang nyuruh bongkar rel kereta api pertama di negara itu. Atau yang lebih modern, perusahaan raksasa yang sengaja membeli untuk membunuh, mengakuisisi startup pesaing cuma buat matiin produknya. Semuanya itu intinya sama, hentikan kemajuan demi melindungi kekuasaan dan keuntungan. Jadi kalau mau ditarik benang merahnya, begini. Kemajuan yang bisa bertahan lama itu butuh keseimbangan yang super sulit. Di satu sisi, kita harus mendorong eksplorasi yang liar dan desentralisasi. Di sisi lain, kita juga butuh eksploitasi yang terpusat biar bisa produksi massal. Dan yang paling penting, kita harus berani mengubah aturan main ketika para pemain lama ini mulai menghalangi jalan. Pada akhirnya, kemajuan itu bukan takdir, itu adalah pilihan. Jadi pertanyaannya bukan apakah bab selanjutnya akan ditulis, tapi siapa yang akan kita biarkan memegang pena untuk menulisnya.